Ya. Nah itu pun sebenarnya kalau lu banding sama inflasi berapa? Kalau dibilang 8. ada core inflation, ada inflation, ada core inflation. Sekarang berapa? Kalau inflasi lu bilang 8, kita taruh di deposito dapatnya 6 kalah Ya. Mas. Jadi aset kita sebenarnya naik apa nyusut? Nyusut. Itu absolutely nyusut kan? Iya. Nah, kenapa akhirnya ada pilihan instrumen lain yaitu investasi. Entah di mana? Lu mau investasi di properti, lu mau koleksi emas batangan. Emas dianggap bisa mengimbangi inflasi, dianggap Oke. dari jangka panjang ya. Nah, kalau saham kenapa dianggap bisa ngalahin inflasi? Saham kan beli perusahaan. Kalau perusahaan yang lo beli itu benar-benar memang punya real business, real business itu kan menghasilkan income. Nah dari income itu akhirnya perusahaan ini kan dapat keuntungan. Nah perusahaan yang punya dapat keuntungan berarti value-nya kan naik. Nah naiknya setara atau lebih dari inflasi. Mestinya lebih dari inflasi. Ya dong, lihatnya harga barang-barang kan juga naik. Kalau makanan contohnya, kalau dibilang inflasi itu 8%, lihat makanan. Apa benar tahun lalu sama tahun ini naiknya cuma 8%? Atau lebih? Oh, terus bicara itu dong. Kan kita sering dengar tuh yang 4 kuadran, ada IS, BI, ya kan, employee, tadi apa? Self business, ya ada kan self employee, kemudian big business, dan wakil investor, ya kan. Ini orang kan banyak salah kaprah kan mengenai, oke, kalau saya menjadi seorang investor berarti saya nggak bisa kerja ataupun sebaliknya ya, kalau misalkan saya seorang karyawan atau saya punya bisnis sendiri, saya nggak punya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang investor atau membangun bisnis yang bisa. Nah itu tadi apa poinnya? Arya? Apa dari ayo deh. Kan lu deh karena takut angkat judi atau apa gitu kan, takut resikonya, takut hilang duit, jadi mereka nggak berani masuk ke investasi. Atau mereka nggak tahu caranya. Coba lu cerita gitu aja. Kenapa tadi lu mau bikin artikel apa? Dan apa jangan, kita kan terlalu banyak tadi bicarain. Kita masuk ke teknis ya. Yang dibahas kan teknis, teknikal, fundamental. Tapi sebenarnya orang kan perlu yang dasar-dasar kan, yang basic-basic. Perlu pemicu kali ya, perlu motivasi. Kenapa sih harus Triggernya. ya kenapa harus berinvestasi? Nah, pada dasarnya kan orang kaya itu kan cuma pada umumnya 3 untuk mencapai kekayaan: bisnis, properti, investasi. Kita ini kan hanya butuh mengikuti saja. Nah kebetulan kita bergerak di bidang investasi, ya mungkin itu yang bisa kita jelaskan lebih detail kali ya. Itu poinnya. Jelasin lebih detailnya gimana? Ya Dor. intronya itu yang saya bingung tuh Pak. apa gini aja deh, lo anggap Agus ini belum pernah investasi di saham. Nah lu jelasin kenapa harus invest. Ya. Nggak usah yang terlalu teoritis banget ya, praktis-praktis aja. Apa aja anak baru. Kalau saya sih, masa gini loh Pak, saya tuh cuma nggak ngerti teorinya itu bagaimana. Cuma simpelnya, pasti di investasi di saham lebih profitable dibandingkan kita menempatkan uang di tabungan atau di deposito.